Bapa memberikan namanya kepada Yesus. Jadi namanya Yahweh diberikan kepada Yesus. Nah, kalau begitu nama Yesus adalah Yahweh juga, tapi dapat atribut Sua. Jadi kalau Roh Kudus bernama Ruah Yahweh, Yesus bernama Yahweh Sua, sedangkan Bapa adalah Yahweh. Jadi apa kesimpulan kita, saudaraku? Shalom, apa kabarnya? Saya harap semua dalam keadaan yang baik. Tuhan kita memelihara kita, dan saudara-saudara, kalau dalam doa kita sudah serahkan kepada Tuhan, maka yang menjadi guru kita adalah Roh Kudus sendiri ya, karena kita percaya hanya dari Dia saja kita mendapatkan kebenaran. Dia akan menuntun kita kepada segala kebenaran. Jadi percayakan kepada Tuhan, jangan pada pemikiran siapapun, apalagi saya, manusia lemah, tapi mari kita serahkan kepada bimbingan Tuhan, supaya Tuhan sendiri yang menuntun kita ke dalam seluruh kebenaran. Bapak dan saudara, kita bersyukur pada minggu lalu ya. Jadi judul yang lalu itu kita sudah membahas bahwa Tuhan sendiri memaklumi adanya perkembangan ejaan dan gejala bahasa. Buat apa kita membahas ejaan dan gejala bahasa, perkembangan bahasa? Buat apa? Karena begini, saudara-saudaraku, seringkali kita diharu-birukan, kita dibingungkan dengan pertikaian ya, yang berasal dari perdebatan. Perdebatan antara orang-orang yang mengatakan nama itu harus dilafalnya seperti aslinya gitu ya, nggak boleh dirubah-rubah, nama nggak boleh dirubah-rubah gitu ya. Nah, padahal ya nama saya Yahya itu bisa saja saya dilafal oleh anak-anak muda zaman sekarang bukan Yahya, tapi Jahja. Pasti mereka melafalnya Pak Jahja, bukan Pak Yahya, karena tulisannya adalah Jahja. Dan saya bisa memaklumi itu, mengapa? Karena itu kan perkembangan ejaan ya. Dulu orang tua saya memberi nama Yahya begitu ya. Jadi Tuhan sendiri memaklumi. Apa buktinya, Pak? Buktinya, minggu lalu kita sudah bahas mengenai hal ini. Buktinya ada di sini, saudara. Coba kita lihat sebagai bukti ya. Sebagai bukti ini, bahwa di dalam perjanjian lama ada satu figur, yaitu Yesua. Tapi figur ini di bagian lain itu ditulis namanya Yehosua. Nah, padahal orangnya sama ya, tapi ditulis dalam dua bagian kitab suci itu, yang satu pakai nama Yesua ben Yosadak, yang satu lagi Yehosua ben Yehosadak. Nah, coba kita lihat ada di mana saja. Yang satu ada di Esra 3 ayat yang kedua. Ya, Esra 3 ayat yang kedua. Ini adalah dalam bahasa Ibrani yang terpengaruh Aramaik. Ya, Esra 3 ayat 2. Nah, kita tahu bahwa Tanak itu secara keseluruhan termasuk kitab Esra itu diakui oleh orang Israel sebagai kitab suci mereka. Dan kalau di Esra ini ada nama orang ini, yaitu Yesua ben Yosadak, ya. Yesua ben Yosadak. Kemudian ada lagi di Sakaria, kitab Sakaria juga masuk dalam Tanak, dalam perjanjian lama, dan ini adalah bahasa Ibrani klasik yang kemudian diberi tanda baca, jadi dianggap bahasa Ibrani Masoretik ya, bahasa Ibrani klasik yang diberi tanda baca. Jadi ini tidak terpengaruh oleh Aramaik, bahasa dalam Zakaria 6 ayat 1. Orang tersebut namanya adalah, ditulisnya di sana, Yehosua ben Yehosadak. Yehosua ben Yehosadak. Artinya Tuhan sendiri, Tuhan sendiri tidak mempermasalahkan satu orang namanya di dalam Esra. Esra kan ini kitab suci, saudara-saudara, bagian dari kitab suci. Sakaria juga bagian dari kitab suci. Artinya kalau kitab suci itu Tuhan berikan, Tuhan deliver, ya lewat pertamanya tentu pengilhaman kepada para penulis kitab suci, kemudian Tuhan preserve, Tuhan pelihara kitab suci itu sehingga bisa terbaca sampai sekarang, itu adalah karena pekerjaan Tuhan. Tuhan memang ingin memberikan firman-Nya kepada manusia. Lalu ada satu orang namanya disebutkan dengan cara pelafalan yang berbeda. Artinya Tuhan tidak mempermasalahkan soal pelafalan. Yang penting adalah jangan namanya diganti oleh sesuatu yang bukan namanya gitu. Misalnya Tuhan kita Yahweh diganti dengan Baal, itu tidak boleh. Nah, oke ya. Jadi mengenai hal ini sudah jelas. Kalau Y itu bisa menjadi Yeho, kemudian Yo juga bisa menjadi Yeho. Itu artinya Y itu dari bisa menjadi Yeho, Yo bisa menjadi Yeho, sedangkan Yeho adalah kependekan dari Yehova, atau itu Yehova adalah Yahweh,
Dan perkependekannya dari Yahweh adalah Yah, berarti ya antara Yesua dengan Yahsua itu juga bisa sama gitu, saudara-saudara ya. Nah, ini adalah salah satu contoh orang menulis Yehosua dalam kurung Yesua, berarti ini orangnya yang sama, orang yang sama ya, the branch of Messiah. Oke, nah baik. Sekarang kita masuk pada pelajaran yang berikutnya adalah perkembangan ejaan dan gejala bahasa agar Bapak Ibu betul-betul ngeh, ini linguistik. Jadi kajian kita tidak hanya sekedar menyangkut eksegese ya, bagaimana ayat-ayat itu menyuarakan ya dari dalam, bukan hanya sekedar tafsir, bagaimana kita mengkait-kaitkan dengan konteksnya, tetapi kita juga harus belajar linguistik, perkembangan ejaan dan gejala bahasa. Nah, yuk kita belajar. Hampir seluruh bahasa di dunia mengalami gejala bahasa dan perkembangan ejaan, tidak terkecuali bahasa yang dipakai oleh kitab suci. Ya, gejala bahasa adalah bagian dari ilmu bahasa, bagian dari linguistik yang menjelaskan tentang terjadinya perubahan dalam fonem maupun morfem tertentu dalam kosakata. Mungkin Ibu Bapak asing dengan istilah fonem dan morfem, nggak usah terlalu dirisaukan aja, kita nggak belajar linguistik secara mendalam tentunya. Asal tahu bahwa ada perkembangan ejaan, ada gejala bahasa ya. Ya, makanya saya beri contoh saja ya. Ada perubahan bentuk, namun maknanya tetap sama. Contohnya apa? Ini, untuk jadi tuk, ya. Itu adalah gejala bahasa. Akan jadi kan, itu gejala bahasa. Bapak jadi pak, itu adalah gejala bahasa, ya. Kemudian tidak jadi tak. Aku tidak mengerti, aku tak mengerti, gitu ya. Engkau jadi kau, baharu jadi baru, gitu. Nah, Yahweh jadi Yah, itu juga merupakan gejala bahasa atau singkatan dari namanya. Yehuah jadi Yehu, Yehu jadi Yeho, itu semua gejala bahasa yang maknanya tetap sama gitu ya. Yeho jadi Ye, jadi Yo, itu juga maknanya tetap sama gitu. Nah, perkembangan ejaan itu apa? Adalah perubahan bahasa yang berkaitan dengan cara pengejaan atau cara penulisannya yang baru, yang diakui dan disahkan oleh otoritas pemakai bahasa tersebut. Jadi, contohnya perkembangan bahasa. Dulu kita tulis ibu kota Tiongkok itu dengan tulisan seperti ini, Peking. Ya, ini transliterasi dari sebuah huruf kanji, huruf Mandarin, ya, Peking itu, ya. Kemudian ditransliterasinya seperti ini, Peking, ya, Peking. Tapi sekarang transliterasinya bukan seperti ini, bukan pakai huruf P-E-K-I-N-G, bukan, tapi pakai huruf B-E-I-J-I-N-G. Nah, ini bacanya Peking ya, katanya. Saya juga bukan ahli dalam bahasa Mandarin ya. Jadi, ini Peking. Nah, tulisan aslinya masih tetap sama. Artinya, ini adalah kota yang sama ya. Dulu tertulisnya semacam ini, Mao Zedong ya, atau ini pakai Z ya, Mao Zedong. Sekarang ditulisnya seperti ini, Mao Zedong. Kalau kita membacanya pasti Mao Zedong, tapi kata mereka ini pun bacanya adalah sama, Mao Zedong. Mao Zedong, katanya. Ya. Jadi ini adalah yang disebut dengan perkembangan ejaan. Yahya, ini dulu saya diberi nama Yahya. Nah, itu dibacanya semacam ini, Yahya. Kalau sekarang orang membacanya semacam ini. Tapi kalau sekarang nama saya yang semacam ini dibaca oleh anak-anak muda, pasti Jahja, bukan Yahya. Pasti Jahja. Dan ini kalau dalam Alkitab, dulu saya diberi nama tokoh Alkitab, penulis Injil keempat ya, kemudian saya juga adalah murid yang dikasih Yesus, diberi nama itu ya, maka sekarang kalau saya lahirnya tahun-tahun 75 ke atas, maka saya akan diberi namanya bukan seperti ini, tapi diberi namanya pasti Yohanes gitu, saudara-saudara. Oke? Nah, itulah yang disebut perkembangan bahasa. Nah, yuk, apakah benar bahasa Ibrani pun mengalami perkembangan ejaan? Ya, kita lihat bahasa Indonesia dulu dah supaya lebih yakin. Tapi saya nggak baca seluruhnya, saya nggak tekankan seluruhnya. Ada 5 kali gitu ya. Ya, ada 7 ya. EYD dan sekarang adalah bahasa Indonesia ya. EBI, sekarang itu EBI ya. EBI adalah penyempurnaan dari EYD, ejaan yang disempurnakan. Jadi ada 3 tahapan yang ingin saya beritahu. Ejaan Van Ophuijsen itu dari tahun 1901 sampai 1947, ini berlaku ejaan Van Ophuijsen untuk bahasa Melayu waktu itu ya, bahasa Melayu, yaitu tulis Surabaya ini semacam ini, Surabaya
pakai iya ya. Tulis yang pernah menyakitiku misalnya. Yang-nya itu seperti ini, jang. Ya, payahnya tuh seperti ini, pajah ya. Umurnya tuh oemoer gitu ya. Makmurnya itu pakai K-nya di sini pakai apostrof ya, makmoer gitu ya. Kalau sekarang dibaca Ciliweng kalau anak sekarang yang harus baca. Padahal ini dibacanya Ciliwung gitu ya, Ciliwung. Nah, kemudian berubah dengan berkembang dengan ejaan Republik atau ejaan Suwandi sejak kemerdekaan ya 47 dan seterusnya sampai 56 ada ejaan Suwandi ya. Tulisan Ciliwung itu menjadi seperti ini, Ciliwung gitu ya. Kemudian berjalan-jalan itu seperti ini tapi pakai angka 2. Sekarang ketika ada ejaan yang keenam ini, ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan, berjalan-jalan itu tidak boleh pakai angka 2. Harus ditulis seperti ini, berjalan-jalan. Ke barat-baratan harus ditulisnya begini, ke barat-baratan. Nah, kemudian dulu di ejaan Suwandi itu di meja ditulis itu penulisannya seperti ini, disambung dua-duanya ya, baik yang kata penunjuk atau kata depan ya di meja maupun ditulis imbuhan awalan di itu ditulisnya secara serangkai. Tapi sekarang harus dipisah untuk awalan itu disatukan, ditulis untuk kata kerja ya ditulis, tapi untuk kata depan, kata penunjuk tempat itu di spasi meja gitu. Nah, sekarang tulisannya semacam ini. Begitupun bahasa EBI yang berlaku sekarang itu seperti ini. Hanya ada penyempurnaan, yaitu soal kata baku dan kata tidak baku, itu penyempurnaannya. Nah, Ibu Bapak dan Saudara berarti kalau dulu ada yang namanya itu tertulis dengan woeng, ya, Soekarno gitu. Sekarang anak-anak sekarang nulisnya Soekarno itu nggak bisa dipersalahkan ya, karena memang mereka taunya sekarang Soekarno gitu ya, ya. Kemudian kalau nama saya Yahya, kemudian saya minta mereka menulis, pasti saya ditulisnya dengan Y ya, Y-A-H-Y-A atau Y-A-H. Oke, seperti itu, saudara. Nah, ini yang disebut perkembangan bahasa. Sekarang dalam bahasa Ibrani ada perkembangan nggak? Ada, saudara-saudara. Ya, yaitu perkembangan bahasa atau ejaan tulisan Ibrani itu seperti apa? Nah, ini dia. Ini adalah bagannya, ya bagannya. Ya, sayang ini ada yang menutup, saya nggak bisa baca. Ya, Bible script. Ya, jadi mulai dari yang ada 4 tahapan, hieroglif, ya, hieroglif Hebrew atau lambang-lambang, ya, lambang bahasa Ibrani yang lambang, kemudian masuk ke Paleo Hebrew, ya, ini berkembang menjadi Paleo Hebrew, berkembang lagi jadi Aramaik Hebrew. Aramaik Hebrew adalah bahasa Ibrani terpengaruh Aramaik dan berkembang jadi Masoretic Hebrew. Nah, Paleo Hebrew ini yang disebut bahasa Ibrani klasik ya. Oke, standar ya. Nah, ini lihat. Yang paleo yang hieroglif itu yang lambang-lambang itu di zaman mosaik hieroglif ya. Zaman Musa kira-kira ya. Zaman Musa itu dari 1859 sampai 1050 before Christ. Jadi kira-kira ya itu antara di zaman ini. Nah, tulisannya seperti ini, lambang-lambang, alef, bet, imet. Nanti akan saya perbesar. Ya, nanti akan saya perbesar. Yang kedua, berkembang menjadi Paleo Hebrew. Paleo Hebrew itu ada beberapa versi Geser, versi Siloam, versi Silver, versi Seals, dan tulisannya kira-kira semacam ini. Nah, ini dia ya. Oke. Nah, tapi hampir-hampir mirip. Baru Aramaik Hebrew, yaitu bahasa Ibrani yang tulisannya seperti ini, tetapi terpengaruh oleh Aram. Buktinya adalah pemberian kata sandang itu mirip dengan bahasa Aram. Ya, pemberian kata sandang mirip dengan bahasa Aram. Yang terakhir adalah Masoretic Hebrew. Mungkin kita bertanya, apa sih, mengapa terjadi Aramaik Hebrew? Mengapa bahasa Ibrani terpengaruh Aramaik? Orang-orang Israel itu sempat dibuang ke pembuangan. Nah, setelah dibuang ke pembuangan, ya, ini kira-kira kalau Paleo itu pada zaman 1050, setelah pada zaman Yosua gitu ya, sampai Raja Daud, sampai zaman raja-raja, kemudian mereka dibuang ke pembuangan. Pada waktu dibuang ke pembuangan, bahasa-bahasa mereka
pada waktu itu terpengaruh oleh bahasa Aramaik. Sehingga waktu mereka kembali 70 tahun kemudian, bahasa mereka sudah terpengaruh oleh Aramaik. Bahkan yang di luaran sana mungkin akhirnya berbahasa Aramaik gitu ya, karena di daerah-daerah diaspora itu. Nah, itulah sebabnya bahasa Ibrani pada waktu itu terpengaruh oleh bahasa Ibrani Aramaik ya, di tempat Tuhan Yesus dilahirkan waktu itu, karena ini 458 sampai 70. Ini before Christ, ini sampai tahun 70 ketika Yerusalem dihancurkan oleh Jenderal Titus ya. Jadi ini bahasanya Ibrani Aramaik, saudara-saudara. Zaman Esra itu Ibrani Aramaik sampai zaman Tuhan Yesus, Ibrani Aramaik ya. Kemudian ada kaum Masorah pada tahun 600 sampai 950 setelah Masehi itu memberi tanda baca ini ya, dots and dashes ya, vowel, memberi tanda baca semacam ini. Inilah yang disebut bahasa Ibrani Masoretik. Kalau begitu, kalau ada nama Yesus atau ada nama Yahweh Yod He Waw He di sini tertulis dalam huruf Paleo, nanti ditulis dalam huruf Aramaik itu seperti apa? Itu nggak ada masalah. Lalu ketika ditulis dalam Masoretik ya dengan tanda baca itu nggak ada masalah gitu ya. Tetap ya Yod He Waw He-nya ada ya. Pribadinya sama Tuhan orang Israel begitu ya. Yuk sekarang kita lihat bahasa simbol satu persatu nih, saya perbesar. Ini alepnya seperti ini ya, seperti kepala sapi gitu. Bet-nya seperti rumah, Gimel, Dalet, Lamed ya, Lamednya sorry kok Lamed. He ya. He-nya seperti ini, Vau-nya seperti ini, Zayinnya seperti ini ya. Yod. Yodnya seperti ini. Perhatikan. Jadi kalau Yod, He, Vav, He, hurufnya akan seperti apa? Ini Yod, kemudian He, kemudian Vav, kemudian He lagi. Jadi menulisnya begitu dalam bahasa hieroglif, dalam bahasa lambang. Begini, ini, dan ini lagi. Ya, itu dia. Ya. Ibrani klasik, Ibrani paleo. Ya, Ibrani klasik. Ini adalah tulisan Ibrani klasik, ya. Di sini ada tulisan Yahweh, gitu. Yud He Vav He. Ditulisnya seperti ini, ya. Nah, jadi Yud He Vav He-nya ditulis seperti ini dalam Ibrani klasik atau Ibrani paleo. Ya, kalau tadi Ibrani simbol, sekarang Ibrani klasik. Lalu Ibrani Aramaik. Ibrani Aramaik ini tulisan Aram. Ini tulisan Aram. Nah, pada tulisan Aram itu, ya, ada kata depan yang ditaruh di depan, ya. Maksudnya kalau dari kanan ke kiri tentu ditaruhnya di belakang ya. Nah, sorry, bukan kata depan, kata sandang, maafkan saya, kata sandang. Nah, ini kira-kira Ibrani zaman Esra ini seperti ini. Ini Esra, Hakim, Levevu, ya. Esra, Hakim, Levevu. Nah, kira-kira tulisannya semacam ini. Kemudian Ibrani Masoretik itu diberi tanda baca. Nah, ada tanda-tanda baca ya. Oke, ini Ibrani Masoretik. Nah, sekarang kita melihat dan sekarang Ibrani modern. Ibrani modern itu Ibrani gundul, nggak ada tanda baca apapun. Ya, tapi kalau orang biasa membaca surat kabar Ibrani, biasa berhubungan dengan orang Ibrani, mereka akan mampu membaca hal-hal semacam ini ya. Oke. Nah, sekarang beda pelafalan nama diri akibat perkembangan gejala bahasa. Jadi bisa jadi nama diri itu pelafalannya berbeda. Tadi saya sudah beri contoh nama Yahya dilafalnya Jahja gitu ya. Ini tadi sudah Mao Zedong sudah jelas ya pelafalannya beda. Mengapa? Karena pada waktu itu ejaannya masih pepe-mepe sehingga ditulisnya seperti ini. Tapi sekarang ejaannya adalah hanyin pingin sehingga ditulisnya semacam ini. Kemudian Alkitab tahun 54 dan sampai 74, terjemahan lama. Nama murid yang dikasih Yesus disebut seperti ini. Saya membacanya Yahya. Alkitab tahun 74 sampai sekarang, terjemahan baru, nama murid yang dikasih Yesus disebutnya Injil Yohanes. Kalau dulu Injil Yahya, tapi tulisnya begini. Ya, kalau dibaca oleh orang sekarang, Injil Jahja gitu. Tapi ini sekarang jadi Injil Yohanes. Nah, coba saya andaikan nama saya ya. Seandainya saya, Yahya Iskandar, yang diberi nama oleh orang tua saya mengikuti nama murid yang dikasih Yesus, lahirnya bukan tahun 955, bukan, tapi lahirnya tahun 75 gitu. Saya memang lahir tahun 55, makanya diberi nama Yahya gitu ya, karena orang tua saya mengingat Injil Yahya gitu ya.
Ya, tapi kalau saya lahir tahun 75, kira-kira apa ya nama yang diberikan kepada orang tua saya yang gandrung pada Injil keempat itu? Ayo, pasti nama saya kan Yohanes Iskandar gitu, saudara-saudara. Oke? Baik. Nah, yuk, seandainya Yesua tidak lahir pada abad pertama Masehi, abad ketika bahasa Ibrani terpengaruh oleh Aramaik. Tetapi lahirnya ketika kaum Masorah mulai menyalin Tanak, abad ke-7 sampai 10 Masehi. Kira-kira nama yang diberikan Gabriel kepada Maria dan Yusuf itu apa ya? Ya, kalau zaman Masoretik, kata Yesua itu adalah Yehosua. Ingat tadi ya, perbandingan Esra dengan eh, Zakaria, apa tadi, satu lagi kitab apa ya, Zakaria ya. Nah, ingat itu ya, di situ Yesua bisa jadi Yehosua gitu kan. Nah, pasti ya, jika lahirnya bukan pada abad pertama Masehi, tapi pada abad mengikuti orang-orang Masorah menulis kata itu, maka nama Yesua pasti Yehosua, saudara-saudara. Dan jika bukan maju ke depan, tapi mundur ke belakang, jika Yesua dilahirkan sebelum pembuangan, sebelum bahasa Ibrani terpengaruh oleh bahasa Aram, masih berupa Ibrani klasik, Ibrani paleo, kira-kira Gabriel memberi nama apa bagi Yesua? Pada waktu itu, orang tidak menyebut Yehova, tidak, tetapi mereka menyebutnya Yahweh. Sehingga nama Yesua pasti Yahsua gitu ya, karena Yeho itu sama dengan Yah gitu. Jelas, saudara? Jelas nggak untuk hal ini? Jadi kita tidak boleh mempermasalahkan yang satu bilang yang benar adalah Yahsua, yang satu tidak, Alkitab menulisnya Yesua, harus Yesua, tidak boleh diganti-ganti. Gak ada yang mengganti, saudara-saudaraku. Tapi karena Yesua lahir pada abad pertama Masehi, maka itu disebut Yesua. Tapi kalau mau merunut bahwa ada satu nama Yesua yang juga tertulis Yehosua. Ini bukan tentang Yesua Hamasiah ya. Ini tentang Yesua sang imam ya, Ben Yehosadak ya. Jadi kalau ada nama itu yang ditulis dengan dua cara penulisan berbeda, itu dimaklumi oleh Tuhan, maka kita juga memaklumi kalau ada orang yang mau manggil Yesua itu dengan Yehosua. Jangan kita marahin. Ya, karena apa? Karena mereka lebih gandrung untuk mengikuti Masorah. Tapi kalau ada yang mau membacanya dengan Yasua, kita juga nggak boleh marah-marah. Karena mereka lebih gandrung memakai bahasa Ibrani klasik atau bahasa Ibrani paleo yang menyebut Yahweh itu dengan Yahweh gitu ya. Oke, nah jadi soal pelafalan jangan dijadikan bahan perdebatan. Apalagi jadi pertikaian, perpecahan di antara kita. Jangan ya, karena Tuhan sendiri memaklumi Yesua Esra 3 ayat 2 dan Yosua Sakaria 6 ayat 11 itu dimaklumi oleh Tuhan ya. Kalau ke dalam bahasa Indonesia jadi Yosua nih, kalau dalam bahasa aslinya Yehosua ya. Lalu berdirilah Yesua anak Yosadak Esra 3 ayat 2. Ya, terjemahan bahasa Indonesia nih seperti ini. Lalu kalau Sakaria bagaimana? Ambillah perak dan emas, buatlah mahkota dan kenakanlah kepada kepala Yosua anak Yosadak. Jadi dari Yesua menjadi Yosua itu adalah cuma soal perkembangan bahasa. Gejala bahasa nggak usah dipermasalahkan, saudara-saudara. Ya, nggak usah dipermasalahkan. Jadi nama Yesus pun dilafal berbeda-beda. Bukan hanya soal perkembangan bahasa, gejala bahasa loh. Ketika Alkitab itu ditranslate ke berbagai bahasa, tiap bahasa itu punya hak untuk mentransliterasi, untuk mengalih aksarakan huruf Yesua ya, yaitu menjadi macam-macam hak bahasa mereka. Contohnya, ini dia. Ini huruf Yesua ketika Tuhan lahir pada abad 1 Masehi, ketika Gabriel datang memberi nama kepada Yusuf maupun Maria. Berilah dia nama Yesua. Lalu orang-orang Gerika menulisnya seperti ini, Yesus. Ini nggak bisa dipermasalahkan. Apalagi dicari-cari hubungan-hubungannya. Oh, ini hubungannya dengan Zeus gitu. Dan orang Korea menulisnya seperti ini, Yesus. Nah, ini orang China, mungkin sama ya, seperti Korea juga. Yesu atau apa, Yesu ya. Dan ada yang seperti ini, Yesu. Ada yang seperti ini. Ini Yasua atau Yesua. Ini sama nih seperti ini nih bacanya nih, kalau ini bahasa Aram ya, Yesua. Karena ini terpengaruh Aramaik, jadi bacanya sama, Yesua. Ini Yesua.
Nah, kalau yang bahasa Arab, ini dia. Yaswa al-Masih. 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 Yaswa. Yaswa. Ya, ini yang bahasa Arab. Dan ini ada yang entah bahasa apa ini, saya juga nggak tahu. Ya, ada yang seperti ini tulisannya, ada yang seperti ini. Dan bahkan ada yang pakai kata ini. Ini bukan kata Arab ya, bukan dalam Injil bahasa Arab, bukan. Tapi ini adalah orang-orang kalau nggak salah Tajikistan atau Kurdistan, pokoknya yang tan itu, karena mereka terpengaruh Arab, mereka berpikir waktu bikin Alkitab orang Kristen akhirnya pakai kata Arab yang dipakai gitu. Padahal di dalam bahasa Arab sendiri nama Yesus adalah yang ini. Yaswa. Yaswa. Al-Masihah. Yaswa, ya. Oke, nah saudara-saudara lihat berbeda-beda, mungkin menyebutnya pun berbeda, tapi intinya ini tidak dirubah menjadi nama pagan atau menjadi nama ilah lain. Itu yang paling penting, saudara-saudara ya. Tetap ini adalah nama Yesus. Hanya cara penulisan yang berbeda-beda. Oke? Nah, debat kusir soal nama Tuhan yang tidak boleh diubah-ubah adalah akibat dari kurangnya pemahaman linguistik tentang translasi dan transliterasi serta perkembangan ejaan dan gejala bahasa. Contoh beberapa debat kusir antara lain tidak boleh gunakan Jesus. Itu berasal dari Zeus dan Krishna katanya. Jesus Christ itu berasal dari Zeus dan Krishna. Contohnya ini nih. Mereka mencari-cari, mereka mengambil data seakan-akan ya ini adalah agama resmi, agama Romawi resmi, New Roman God-nya. Tuhan orang Romawi yang baru adalah atas dekretnya Konstantin secara resmi katanya ya. Namanya adalah karena orang Romawi itu mengadaptasi berbagai budaya, mengadaptasi berbagai agama, maka mereka mengadaptasi agama Yunani dengan dewa tertingginya Zeus dan mengadaptasi dewanya orang Hindu, Krishna, jadi Zeus plus Krishna, jadi Jesus Krishna atau Jesus Christ, yaitu dalam bahasa Latinnya Jesus Krishna gitu ya. Ini salah, ini mengada-ada, ini cocokologi saudara-saudara ya. Jadi Jesus Christ itu bukan Zeus dan Krishna. Jesus Christ ya Jesus Christ yang ada di Bible. Tapi karena untuk masuk ke dalam bahasa Latin itu jadi ke dalam bahasa Roma itu jadi harus mengikuti standarnya bahasa itu, akhirnya mungkin jadi Jesus Krishna gitu ya, Jesus Kristos atau apa Kristos ya, tapi dihubung-hubungkan jadi Jesus Krishna gitu. Ya, itu bukan saudaraku, itu cocokologi. Yang kedua, jangan pakai Jesus. Jesus itu 666 ya. Saya tahu nggak kalau Jesus itu 666? Mungkin saudara bingung ya. Nah, yuk kita lihat. Jesus is the beast katanya. Jesus itu adalah the beast itu sendiri katanya. Jesus is the name of the beast. 666 666 ya. Coba Anda lihat kalau A itu 1, B 2 dan seterusnya sampai Z itu 26. Kemudian tambahkan tiap-tiap letter dalam nama Yesus itu dan kalikan dengan 9. Maka kamu akan dapat angka 666, angka dari binatang buas, sesuai dengan Wahyu 13 ayat 17 dan 18. Masa sih Pak? Benar saudara-saudara. Tapi ini tetap cocokologi saudara-saudara ya. J itu 10. Coba J, betul nggak 10? Betul kan? E itu 5. E itu 5 ya. S itu 19. S itu 19. Lalu U itu 21. U itu 21. Kemudian S itu 19 lagi, S itu 19 lagi. Di total 74. Nih kalau di total jumlahnya 74. 74 dikalikan 9 dapatnya 666. Ngapain dikaliin 9 segala gitu. Supaya dapat 666 ya. Kemudian pinter lagi ini orang yang cocokologi ini. Ternyata salib juga adalah tandanya, tanda 666. Masa salib adalah tanda 666? Kan ini mengada-ada ya. The cross is the mark of the beast katanya. Salib adalah tanda 666. Do the same with the word cross. Lakukan hal yang sama pada kata cross juga seperti pada kata Jesus ya. Maka kamu akan dapatkan 666. C itu 3, C 3, R itu 18, R itu 18. O itu 15, O itu 15.
S19, S lagi 19. Total katanya 74 kaliin 9, 666. Jadi Jesus and the cross is Jesus is the beast, the cross is his mark gitu. Wah, ini cocokologi saudara-saudaraku. Ya, makanya kita udahlah tinggalin cocokologi yang seperti ini ya. Karena orang akan cari-cari akhirnya ke hal-hal yang aneh gitu. Eh, Angka itu nggak usah saudara pakai lah. Jangan pakai kalkulator, jangan pakai angka, nggak usah ngitung duit, karena semua angka ini kalau di cocokologi ini jadi angka angka apa? Angka the beast, angka binatang buas. Coba ya, 1 ditambah 2 tambah 3 jadi 6. Terus tinggal 3, 4, 5, 6 ditambahin jadi 15. 15 terdiri dari 1 dan 5. 7, 8, 9 itu jadi 24. 24 terdiri dari 2 dan 4. 6. Ini 1 dan 5 jadi 6. 2 dan 4 jadi 6. 6, 6, 6. Ininya dia cocok-cocokin. Ininya 45. 45-nya katanya J, susnya katanya 666. Ini dari mana datangnya 45-nya J, susnya 66? Kalau kita balik ke sana, ke angka, nggak mungkin J-nya itu 45 gitu ya. Saudara-saudara, jadi ini adalah hal yang mencari-cari. Ya, ya, cocokologi namanya. Oke, cocokologinya meluas kemana-mana. Kalau gitu kita nggak usah pakai angka lah. Nggak mungkin kita nggak memakai angka dalam hidup dunia ini. Mau belanja ke pasar, nggak usah kembali Pak, saya nggak pakai angka. Ya, duitnya nggak berseri. Jadi semua perdebatan itu dasarnya adalah cocokologi. Padahal bagi Tuhan soal pelafalan namanya, mau dilafal Yesus, mau dilafal Jesus, mau dilafal Yesua, mau dilafal Yasua. Tentu kalau saudara tahu yang asli yang diberikan oleh Gabriel itu pada zamannya adalah Yesua, saudara nyebut Yesua, tentu bagus, saudaraku, tentu bagus. Ya, seperti orang menyebut nama saya Yahya, itu tentu saya senang. Tapi kalau ada orang bank memanggil saya, Pak Jaja, Pak Jaja. Masa saya marah dan saya nggak mau terima? Padahal dia mau kasih uang yang saya ambil di situ. Saya nggak mau terima karena saya salah dipanggil. Selalu saya marah-marah. Saya bisa diusir oleh satpamnya ketika saya marah-marah gebrak meja di sana. Dan saudaraku, jadi Tuhan sendiri tidak mempermasalahkan itu ya. Kecuali kalau namanya diganti. Yod He Waw He diganti jadi Tuhan. Itu bukan nama. Apalagi kalau dipakai nama yang lain, ya Yahweh jadiin Baal gitu, itu bukan nama diri Tuhan kita, ya. Ya, jadi dengan semua bentuk turunannya akibat transliterasi dan proses linguistik sama sekali tidak dipermasalahkan oleh Tuhan, ya. Oke, nah ini saudara harus tahu juga bahwa kitab suci orang Kristen telah diterjemahkan ke dalam banyak bahasa dan dialek di seluruh dunia. Naskah aslinya diyakini ditulis dalam bahasa Ibrani, Aram, Yunani Koine, Yunani kuno, tetapi dalam sejarahnya telah disalin dan diterjemahkan ke dalam sejumlah bahasa setempat di daerah Timur Tengah. Setelah para rasul mulai mengabarkan Injil ke tempat-tempat lebih jauh, Alkitab pun diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa dan dialek. Sampai bulan November 2012, Alkitab lengkap telah diterjemahkan ke dalam 518 bahasa yang Alkitab lengkap nih ya. Sedangkan dalam bentuk sebagian-sebagian ke dalam 2.796 bahasa. Ini sumbernya dari LAE. Jadi saudara-saudaraku lihat, sudah diterjemahkan ke dalam 2.798 bahasa. Berarti nama Yesus itu akan menjadi atau disebut dengan mungkin lafal yang berbeda-beda, tetapi tetap arahnya kepada Yesus, bukan kepada Zeus gitu, bukan gitu ya. Oke, nah, yuk sekarang kita permasalahkan nggak kalau soal pelafalan. Saudara-saudara begini, kalau soal pelafalan dipermasalahkan, maka aspek yang terkait itu akan sangat banyak sekali. Artinya, orang yang tidak bisa melafal nama Tuhan dengan benar, itu akan dilarang untuk berdoa, dilarang untuk melafal, dilarang untuk menyebut. Kenapa? Karena dia salah menyebutnya. Misalnya orang yang sengau, ya, kalau panggil Yesus itu, Yesus, Yesus Tuhanku, itu akan dilarang, karena dia salah melafal. Nah, coba bayangkan, saudaraku, apakah kita ketika harus dipastikan melafal Yesua saja, kemudian ada orang yang nggak bisa karena sengau. Sengau itu tidak bisa membunyikan
fonemnya dengan baik, ya tidak bisa membunyikan suku-suku kata dengan baik sehingga bindeng gitu ya. Nah itu saudara-saudaraku, maka dia akan dilarang melafal. Itu agamani saudara-saudaraku. Peraturan semacam itu agamani sekali ya. Kalau kita ngotot dengan menyebut nama Tuhan itu harus yang tepat, apakah anak-anak semacam tadi kita larang untuk berdoa? Mereka sama sekali nggak menyebut nama Tuhan. Apakah mereka doanya kepada Tuhan Yesus atau justru kepada Tuhan yang lain? Kan kita nggak tahu, karena nggak terdengar. Tapi saudara-saudara, lihat tempatnya. Itu di tempat apa? Itu di tempat panti, ya, tunarungu dari kekristenan. Dan di situ mereka yang bisa bicaranya, mereka menyembah Tuhan Yesus. Waktu anak-anak itu berdoa, mensyukuri berkat makanan, mereka pasti menyebut Yesus dengan bahasa isyarat mereka. Tidak dengan mulutnya, tapi dengan bahasa isyarat. Bagaimana saudara-saudaraku, kalau saudara tetap ngotot, nyebut nama Tuhan itu harus tepat dan benar. Oke, yang kedua saudara-saudaraku, saya mungkin Your Excellency, Mr. Sam Kusia, President of the General Assembly, Your Excellency, Mr. Ban Ki-moon, Secretary General of the United Nations, Your Excellency, Nasir Abdulaziz Al Nasser, High Representative for the Alliance of Civilization, Excellencies, ladies and gentlemen, I want to thank the President of this General Assembly, the Secretary General of the United Nations, and the High Representative for the Alliance of Civilization for your leadership in convening this high-level thematic debate on a very important agenda item. Thank you. You are looking at a miracle. By all medical expertise, I'm not supposed to be alive. On November 12, 2003, I fell dead of a massive heart attack in the airport in Sydney, Australia. I was clinically dead 45 minutes. They administered CPR, resuscitation, and they gave me 10 electric shock treatments to my heart. In the United States, they give 3 shock treatments and they stop. In Australia, they give 4 shock treatments and they stop. They gave me 10 electric shock treatments to my heart. The blood had coagulated already in my hands and my arms, in my feet and my legs. There was absolutely no hope for me at all. I was just a corpse. They took my body and put it on a stretcher and carried it to an ambulance. And the paperwork had been finished, and it was DOA, dead on arrival at the hospital. But in the ambulance, on the way to the hospital, when all that medical science knew to do, and with all that was at their disposal to administer, it did not work. But in the ambulance, just a corpse lying on that stretcher, Jesus stepped on board that ambulance, and my heart began to beat, and the breath came back. The driver was startled. The paramedic was startled.
He told me later, he said, I have never seen anyone recover from what has happened to you. This all happened November 12th, 2003. After several weeks in Australia, I returned to the United States to my home by myself because I was totally healed. In 2004, I went to a hospital in Jackson, Tennessee for just a major checkup, and they gave me a complete blood lipid profile: triglycerides, LDLs, HDLs, cholesterol, etc. In a couple of weeks, I went back for the results, and when I walked in, the doctor looked at me and he said, your results are absolutely excellent. He said, but Reverend, we now can check the DNA in a person's body. We decided to check your DNA. He said, when we checked your DNA, he said, when God raised you miraculously from the dead, he removed the APOE genetic marker for heart disease out of every cell in your body. He said, that is impossible. It's impossible. He said, only God could do such a thing. He said, when God healed you and raised you up, he totally, miraculously healed you. So I am grateful today to be alive because we know, having been clinically dead for 45 minutes with no breath and no heartbeat, I asked the paramedic later, I said, Nigel, what happened when you shocked my heart? He said, it would beat 3 or 4 times and it would stop. We know that after 6 minutes or less, with no oxygen to the brain, there is irreparable brain damage. But God has totally raised me from the dead. Finally, a doctor looked at me and he said, you have defied all the laws of medical science. I looked at him and I said, I didn't, but I know the one who did. His name is Jesus. Di sidang umum PBB, Pak Pendeta Liston King ini dia bercerita bagaimana Jesus ya, dia pakai nama Jesus menyembuhkan dengan ajaib ya. Jadi setelah dia peristiwa yang terjadi di Sydney ya 2 November 2003, dia kena serangan jantung yang mematikan, kemudian pertolongan telah dilakukan, bahkan 10 kali dia oleh alat kejut itu, setrum yang itu yang biasanya di Amerika hanya 3 kali saja, di Australia itu harusnya 4 kali, tapi itu dilanjutkan sampai 10 kali. Ternyata memang sudah meninggal, dan 45 menit kemudian ketika dibawa di ambulans, Jesus hadir di sana dan menyembuhkan. Bahkan hasil pemeriksaan selanjutnya katanya tidak ada pemeriksaan DNA-nya, tidak ada bekas-bekas tanda-tanda sel-sel yang kena ada tanda kerusakan jantung. Bahkan otaknya, saudara-saudaraku, yang seharusnya berapa menit saja tidak dapat oksigen, itu mengalami kerusakan. Ternyata waktu pemeriksaan terakhirnya dia betul-betul bagus semuanya. Dan dia tahu itu adalah karya Jesus. Jadi dia tidak menyebut itu karya Yesua, atau dia tidak menyebut itu karya Yahsua. Dia tidak menyebut itu karya Yehosua, tapi dia menyebut itu karya Jesus. Dan itu adalah satu pribadi yang sama. Hanya dalam bahasa Inggris, dia memanggilnya Jesus. Jadi saudara-saudaraku, soal nama itu, marilah kita jangan sampai permasalahkan mengenai pelafalannya ya, pelafalannya. Tapi, ayo kita ketahui bahwa ada Tuhan yang benar, yang telah hadir ke dalam dunia ini, yang ketika dia diserap oleh berbagai bahasa, mungkin pelafalannya, orang-orang itu punya kemampuan melafal masing-masing, termasuk orang yang tidak bisa bicara. Dia nggak bisa melafal sama sekali, tapi dia berhak untuk menerima anugerah Jesus, anugerah
dari Bapa Yahweh melalui Yeshua HaMashiach. Amin. Nah, saudaraku, sekarang mari kita lanjutkan dengan bukti bahwa Yahweh adalah nama diri Tuhan orang Kristen. Ya, ini pada caption yang baru lagi, hal yang baru. Saudara, kita ini sedang bicara tentang iman Kristen ya, jangan kait-kaitkan dengan iman yang lain, walaupun kita pakai perbandingan tentunya. Sebagai orang Kristen, kita bisa saja memakai perbandingan, tapi ini nggak boleh dipakai untuk menghakimi orang lain. Ini hanya khusus di kalangan kita ya. Oke, siapakah nama diri Tuhan yang benar, saudara-saudaraku? Apakah dia Allah, atau apakah dia Jesus, atau apakah dia Sang Hyang Adi Buddha? Di sini yang dimaksud Jesus adalah Yesua, Yehosua, itu sama ya Jesus ya. Apakah dia Brahma, Wisnu, Siwa? Nah, saudara-saudaraku, tentu ketika kita pakai nama ini tentu bukan ya. Karena apa? Karena dalam agama ini sendiri mengatakan bahwa ada Tuhan yang Maha Esa katanya ya. Yang mereka nggak sebut namanya, mereka mungkin nggak tahu namanya. Jadi ini pasti bukan ya, bukan nama diri Tuhan yang Maha Esa gitu ya. Ini hal yang baru, saudaraku. Jadi siapakah nama diri Tuhan yang benar? Ya, apakah dia Allah atau Jesus atau Sang Hyang Adi Buddha atau Brahma, Wisnu, Siwa? Kita tidak sedang merendahkan agama lainnya. Ini khusus pelajaran untuk kekristenan, untuk iman saudara. Jadi begini, saudaraku, kalau kita uji, kita juga tahu bahwa dalam agama mereka yang berketuhanan yang Maha Esa, pasti mereka punya sembahan yang Maha Esa. Yang Maha Esanya itu adalah Tuhan yang benar pasti ya. Dan pasti bukan ini namanya ya. Pasti bukan ini. Bukan. Mereka pasti mengakui itu juga ya. Dan siapakah Tuhan yang Maha Esa itu bagi agama Hindu? Itu juga ada satu figur yang mereka anggap sebagai Tuhan yang Maha Esa, tapi bukan nama-nama ini, karena ini pengantaranya saja. Oke, nah, lalu apakah dia Allah? Saudara-saudara, karena orang Kristen memakai kata ini juga ya. Atau apakah dia Yesus, nama diri Tuhan yang benar? Untuk dua hal ini kita perlu lakukan pengujian. Nah, pembuktiannya menggunakan kata maha. Tapi kalau pakai kata maha, maka ini adalah maha besar, maha kudus, maha tinggi, maha kuasa. Ini tidak terukur oleh nalar dan rasa manusia. Ukurannya adalah iman. Jadi sangat subjektif sekali, saudara-saudara. Sangat subjektif. Karena orang-orang yang menyembah Allah akan mengatakan Allah itu maha kuasa, maha besar, maha tinggi. Orang yang menyembah Yesus akan mengatakan Yesus itu maha besar, maha kudus, maha tinggi, maha kuasa. Jadi nggak bisa Pak pakai kata maha. Tapi ada satu maha yang bisa kita pakai. Ada satu maha yang bisa diukur oleh rasa dan nalar manusia secara universal. Yaitu maha kasih, saudara-saudaraku. Orang tahu kalau maha kasih itu artinya dari kekekalan dia sudah punya kasih dan terbukti punya kasih, beroperasi kasihnya dalam kekekalan. Sekarang dia punya kasih dan terbukti kasihnya beroperasi sekarang. Dan sampai kekekalan dia maha kasih, terbukti kasihnya ya. Yang kedua, kriteria kedua, kalau disebut maha kasih. Kriteria kedua adalah kasih pada hakikatnya adalah memberi. Pengorbanan. Orang mengatakan saya mengasihi, tapi dia tidak berani berkorban, dia bukan mengasihi, saudara-saudara. Jadi kalau kita cari anak-anak muda yang mencari pasangan hidup, ya, kalau ada pemuda-pemuda yang mulai merayu ceweknya gitu, saya mengasihimu, tapi nggak pernah mau berkorban sedikit pun, itu bukan mengasihi sebetulnya, saudara-saudaraku ya, karena kasih hakikat yang terlihatnya, yang terukurnya adalah pengorbanan. Ada nggak dia pengorbanannya? Ada nggak dia kerelaannya? Nah, saudaraku, ada nggak pemberiannya? Nah, dengan ukuran ini maka kita tahu, ya, kita tahu bahwa dalam kekekalan Bapa mengasihi Putra, Putra mengasihi Roh Kudus, Roh Kudus mengasihi Putra, Roh Kudus mengasihi Bapa, ya. Putra mengasihi Bapa, Bapa mengasihi Roh Kudus. Nah, jadi saudara-saudaraku, dalam kekekalan dari sejak awalnya, bukan hanya sekarang. Kalau Allah mungkin sekarang dia mengasihi manusia setelah dia menciptakan manusia. Tapi pada waktu dia belum menciptakan alam semesta, dia belum menciptakan alam semesta, apakah dia bisa disebut maha kasih, saudaraku? Nggak ada objek yang dikasihi, tidak ada. Saudaraku, itu ukuran yang pertama. Ukuran yang kedua, kasih hakikatnya adalah memberi. Yesus memberi.
Yesus memberi dirinya, mengorbankan dirinya. Lalu Allah, apa yang dia korbankan dari dirinya? Tidak ada, saudaraku. Dia hanya menuntut pengorbanan dari manusia. Tapi Yesus mengorbankan diri. Nah, ini dalam iman Kristen ya, saudara, sekali lagi ya. Jadi inilah ukuran yang akan membuat ini gagal, saudara. Ternyata ini yang benar, saudara. Jadi iman Kristen, Tuhan orang Kristen adalah Yesus, ya. Tuhan orang Kristen adalah Yesua. Tuhan orang Kristen adalah Yahsua. Tuhan orang Kristen adalah Yehosua. Lalu apa nisbahnya antara Yesus dengan Yahweh gitu ya? Saudara-saudara, apa kaitannya, apa hubungannya? Begini, saudara-saudaraku. Kita mulai dengan siapakah Yesus? Ini sebuah pertanyaan. Maka jawabannya adalah dia pencipta dan penguasa semesta. Orang Kristen yakin kalau Yesus itu pencipta. Dari Yohanes 1 ayat 1, 2 dan 3, mereka akan tahu bahwa Yesus itu pencipta dan penguasa semesta, ya. Segala sesuatu dijadikan oleh dia dan tidak sesuatu pun yang terjadi yang tidak dijadikan oleh dia. Lalu kita juga percaya bahwa Yesus adalah Tuhan yang kekal, yang ada, yang telah ada, yang akan datang. Ya, waktu Tuhan menyatakan diri kepada Musa, dia menyebut atribut dirinya sebagai Ehye, Asher, Ehye, aku ada yang aku ada. Ini artinya Tuhan yang maha ada. Kapanpun, dulu dia ada, sekarang dia ada, dan sampai kapanpun dia ada. Gitu ya. Dan dalam perjanjian baru dia mengatakan ego eimi, aku ada. Itu sama dengan Ehye ini. Ya, Amy itu sama dengan Ehye ini ya. Jadi aku ada yang aku ada. Jadi dia ada dulu, dia ada sekarang, dan dia akan ada selamanya gitu ya. Nah ini dia Ehye, Asher, Ehye. Lalu kita juga tahu dari Alkitab bahwa Yesus adalah Alfa dan Omega. Yaitu di dalam perjanjian baru ya. Dalam kitab Wahyu, dalam bahasa Yunaninya Alfa dan Omega ya. Alfa dan Omega, dalam bahasa Ibrani-nya Aleph dan Tau ya, itu ada di dalam perjanjian lama bahwa Yahweh juga Aleph dan Tau gitu ya. Jadi ada bahkan Kejadian 1 ayat 1 itu mengatakan ada kata et itu dari kata Aleph dan Tau ya. Bereshit bara Elohim et ha-shamai wa et ha-aret. Jadi kata yang di tengah-tengahnya ya itu et ya. Saudara, itu artinya dia adalah Aleph dan Tau. Jadi Alfa Omega, Aleph dan Tau. Lalu dia yang diberitakan kitab suci. Kita bicara siapa Yesus dulu ya, nggak bicara Yahweh dah ya. Yuk. Dia yang diberitakan kitab suci dari PL hingga PB. Orang Kristen begitu yakin bahwa perjanjian lama itu semuanya menubuatkan tentang Yesus. Karena ada dalam ayat-ayat perjanjian baru yang mengatakan, bukankah semuanya itu menunjuk kepadaku? Ya, dalam Injil Lukas dan dalam Injil Yohanes itu dikatakan Tuhan Yesus berkata, kamu membaca firman Tuhan dan benar itu semua, namun kamu tidak tahu bahwa itu semuanya menunjukkan kepadaku gitu. Jadi kita percaya bahwa dia diberitakan kitab suci, Yesus diberitakan kitab suci dari PL hingga PB. Berikutnya, ya, jadi Yesus diberitakan kitab suci dari PL hingga PB. Berikutnya, artinya apa, saudara-saudaraku? Artinya Yesus ini hadir bukan hanya dalam PB, tapi juga dalam PL, ya. Dia hadir bukan hanya dalam PB, tapi dalam PL karena dia Alfa Omega dan diberitakan oleh kitab suci dalam PL, berarti dia hadir dalam PL. Maka namanya bukan hanya tertulis dalam PB. Kalau memang dia hadir dalam PL, namanya harusnya tertulis juga dalam PL, ya. Tapi juga tertulis dalam PL. Oke? Lalu di mana kita temukan nama itu dalam PL? Nah, persoalannya ini, kalau kita sudah telusur siapakah Yesus, ketika kita tahu keterangan-keterangan ini menunjuk kepada Yesus, lalu di mana kita temukan nama itu dalam PL? Jawabannya adalah ini, saudara-saudaraku. Lester Sumrall dalam bukunya The Names of God, dia berani mengatakan, Jesus Christ is Yahweh. Ya, the God who is, Tuhan yang ada from endless time, sebelum segala sesuatu ada, and beyond all time to come, dan sampai selama-lamanya. He is our Master and Savior forever. Jadi lihat bahwa Jesus Christ is Yahweh. Kalau begitu, saudara, ada buku lain lagi yang mengatakan, Ensiklopedia Alkitab Masa Kini, Douglas ya, yang mengatakan nama Yesus bukanlah gelar tok bagi penyandang nama itu.
Ya, jadi Yesus bukanlah gelar bagi penyandang nama. Bentuk Yunaninya Yosua. Ini salah nih, bukan Yunani nih, salah ketik nih pasti pengetiknya. Bentuk Ibraninya Yosua atau Yesua. Kan Yesua sama Yosua sama tuh ya. Nah, jadi bentuk bentuk Ibraninya Yesua. Ialah Yahweh adalah juru selamat. Jadi Yesus itu adalah Yahweh juru selamat. Kalau begitu Yesus adalah Yahweh. Hanya dia dapat imbuhan ya, atribut juru selamat, Yahweh juru selamat gitu. Oke? Nah, dari dua keterangan buku yang sangat apa namanya? Oh, ini kok ini kenapa ya? Nah, oke. Jadi dengan kata lain, nama Yesus itu dalam PL tertulisnya adalah Yahweh. Jika nama Yahweh dalam PL tertulis hingga lebih dari 6.800 kali, maka nama Yesus pun termuat dalam PL sebanyak itu, yaitu lebih dari 6.800 kali, karena Jesus Christ is Yahweh. Oke? Nah, sekarang kita coba uraikan, lebih terurai lagi. Yesus itu dalam bahasa Indonesia. Transliterasi ke Inggris dari Yesua adalah Jesus. Jadi haknya orang Inggris untuk mentransliterasi semacam ini. Haknya bahasa Inggris. Ke dalam bahasa Yunani jadi Yesus seperti ini. Dan ke dalam di dalam bahasa aslinya, bahasa Ibrani Aramaik itu Yesua. Sedangkan di dalam bahasa Ibrani Masoretik itu Yehosua. Nah, sehingga di dalam bahasa Ibrani klasik itu adalah Yahsua, Ibrani klasiknya, yaitu Yah dan Sua. Yah dan Sua. Yah itu adalah Yahweh, Sua itu keselamatan atau juru selamat. Ya. Yesus adalah Yahweh keselamatan, Yahweh juru selamat. Pak, Yesua sendiri artinya, satu kata ini artinya keselamatan, Pak, menyelamatkan. Itu kalau dia sedang berbentuk kata kerja, tapi sedang berbentuk nama, itu sebetulnya berasal dari Yehosua atau dari Yahsua gitu. Nah, jadi itu dia Yahweh dan Sua. Tapi kalau sedang berbentuk kata kerja, ya artinya menyelamatkan, saudara-saudara. Yesua ini sendiri dalam bentuk kata kerja bahasa Ibrani terpengaruh Aramaik ini artinya menyelamatkan, ya. Tapi dalam Ibrani klasik cukup kata Sua saja itu sudah menyelamatkan, saudara-saudara. Ya, oke. Jadi saudara lihat, jadi Yahweh juru selamat. Nah, jadi pelafalan Yesua muncul karena Hebrew pada zaman Yesus adalah Aramaik Hebrew. Sedangkan dan dalam Aramaik Hebrew, Yesua menggantikan Yehosua Masoretik Hebrew. Ya, tadi ada. Ya. Maka malaikat Gabriel memberi nama Yesus kepada Maria dan Yusuf menurut lafal Aramaik Hebrew Yesua. Ya, bandingkan dengan film The Passion of the Christ. Jadi dalam film The Passion of the Christ, ya, Maria itu memanggil Yesus begini, Yesua, Yesua. Nah, itu kenapa? Karena pada waktu itu bahasa Ibrani-nya terpengaruh oleh Aramaik. Yang ini terpengaruh oleh Aramaik. Sehingga Gabriel harus memberi namanya sesuai dengan bahasa pada waktu itu, ya. Nanti kalau bahasanya berkembang, nama itu pengucapannya, pelafalannya bisa saja berkembang. Ketika ditranslate kepada bahasa Indonesia, jadi Yesus itu artinya orang Indonesia punya hak untuk melafal semacam itu, ya. Tapi kalau kita beritahu, oh lafal yang paling murninya begini loh, mau nggak baca begini lebih enak loh, ya nggak apa-apa, itu nggak salah. Jelas, saudara? Boleh kita wartakan, nah, tetapi jangan kita paksa, gitu ya. Nah, karena ketidaktahuan banyak orang Kristen, ini banyak yang menolak Yahweh. Karena ketidaktahuan, ini judul baru lagi. Karena ketidaktahuan, banyak orang Kristen menolak Yahweh. Ini hal baru lagi, kita lanjutkan sedikit saja, saudara-saudaraku. Padahal Yahweh adalah nama Tuhan orang Kristen. Dalam PB itu Yesus, dalam PL adalah Yahweh. Dan ternyata Yesus dan Yahweh adalah sama, gitu ya. Hanya nanti penjelasannya dalam penjelasan tentang Trinitasnya. Oke, begini, saudara-saudara. Dalam kamus Alkitab PBLAI yang ada di tangan saudara, coba buka di bagian belakang Alkitab saudara, pasti ada kamus. Coba cari kata Tuhan huruf besar semua, huruf besar semua. Nah, itulah nama Tuhan orang Kristen. Apa sih yang terbaca di sana? Begini, Tuhan, ya memang ada dua, tapi yang atas ini, Tuhan itu salinan dari nama, nah Elohimnya Israel, yaitu Yahweh. Jadi dalam PBLAI hanya termuat di bagian kamus, ya, Mbak. Sebetulnya dalam PL itu ada di 3 ayat 15 ya, sorry. 15 ayat 3 ayat 15, maaf. Makasih, Bu.
Jadi Yesus itu Tuhan yang Alfa dan Omega, saudara. Yesus itu Tuhan yang Alfa dan Omega. Wahyu 1 ayat 8 mengatakan begitu. Artinya dia Tuhan yang kekal, bukan baru muncul dalam PB. Nah, seringkali orang kan ngotot Yesus itu adanya dalam PB. Di dalam PL itu cuma Yahweh. Tidak, dia itu Alfa dan Omega. Berarti dia pernah ada. Dia ada dalam PL. Dia ada bahkan sebelum dunia ini dijadikan. Ya, Yesus sendiri yang berkata, sebelum Abraham ada, aku ada, gitu ya. Jadi akulah Alfa dan Omega, firman Tuhan. Nah, ini dalam TBLAI ya, pakai begini ya. Yang ada, yang sudah ada, dan yang akan datang. Nama Bapa dalam PL adalah Yahweh. Nama Yesus Yahweh, kok nama Bapa juga Yahweh? Ini saudara nanti jangan sampai bingung, akan ada penjelasan. Ulangan 32 ayat 6. Apakah kamu membalas demikian kepada Yahweh, hai umat yang bodoh, ya, dan tidak bijaksana? Bukankah dia Bapamu yang menebusmu? Bukankah dia telah menjadikan dan menegakkanmu? Jadi nama Bapa dalam Ulangan 32 ayat 6 adalah Yahweh. Kok Pak Yahya berani bilang nama Yesus juga Yahweh, sama seperti Lester Sumrall dan juga Douglas dalam bukunya Alkitab Masa ini. Ya, oke. Nah, saudara, coba lihat. Ternyata kalau nama Bapa dalam PL adalah Yahweh, ada keterangan dalam Yohanes 17 ayat 12 TBLA ini ya. Bapa memberikan namanya kepada Yesus. Ya. Bapa memberikan namanya. Jadi kalau nama Bapa adalah Yahweh, Bapak memberikan namanya. Kalau nama Bapak saya adalah Iskandar, Bapak saya memberi namanya kepada saya sehingga saya disebut Yahya Iskandar gitu. Ngerti gak saudara? Marga. Ya, Yohanes 17 ayat 12 dalam TBLAI dikatakan, selama aku bersama mereka, aku memelihara mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku. Aku telah menjaga mereka dan tidak ada seorang pun dari mereka yang binasa selain daripada dia yang tentu untuk binasa, supaya genap apa yang tertulis dalam kitab suci. Aku memelihara mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku. Jadi namanya Yahweh diberikan kepada Yesus. Lah kalau begitu nama Yesus adalah Yahweh juga, tapi dapat atribut Sua. Sua itu artinya juru selamat. Sehingga Yahweh yang menjelma menjadi manusia ini adalah Yahweh Sua, Yahweh juru selamat. Nah, itu sebabnya disebut Yesua, ya. Ini adalah seperti singkatan dari Yahweh Sua. Begitu. Nah, ini waktu Gabriel memberikan nama ya. Roh Kudus pun ternyata bernama Ruah Yahweh. Nah, jadi kalau Roh Kudus bernama Ruah Yahweh, Yesus bernama Yahweh Sua, sedangkan Bapa adalah Yahweh. Lalu apa kesimpulan kita, saudaraku? Nanti pada pelajaran yang akan datang, kita akan belajar tentang gambaran kesimpulan kita, ya, kepercayaan kita tentang Trinitas, itu bagaimana. Oke, Lukas 4 ayat 18, Ruah Yahweh ada padaku. Jadi, Ruah Yahweh ini adalah nama Roh Kudus, saudara. Oke? Nah, dari sini nanti kita akan tahu bagaimana kita punya gambaran. Jadi jangan sekarang, minggu depan kita ketemu lagi. Inilah Tuhan orang Kristen, saudara-saudara. Saya harap ini merangsang saudara untuk minggu depan kita sama-sama lagi belajar ya. Terima kasih saudara atas perhatian saudara semua. Saya cukupi sampai di sini. Nanti kita ketemu lagi minggu yang akan datang dalam bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa supaya Roh Kudus sendiri yang membawa kita kepada segala kebenaran. Bukan karena kuat dan gagah saya atau saudara, tapi mari kita berserah penuh pada Roh Kudus. Amin.